sungguh berita yang tidak menggembirakan bagi saya. Pada hari ini kita akan melakukan penyuluhan. Di sebuah desa yang subur, di tengah-tengah perbukitan yang hijau dan lapangan yang luas, masyarakat desa itu hidup bergantung pada tanah yang subur untuk keberlangsungan hidup mereka. Desa itu bernama Desa Mulyorejo. Mereka menggantungkan harapan pada hasil pertanian dan ternak mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Warga di Desa Mulyorejo sangat gemar mengonsumsi mie ayam. Namun, sebuah insiden yang tak terduga terjadi dan berhasil mengguncang fondasi keamanan pangan mereka. Di tengah heningnya malam, sebuah desa dengan aroma alam yang segar, terdapat sebuah kejadian yang tak terduga mengguncang ketenangan mereka. Beberapa warga dikabarkan mengalami keracunan akibat mengonsumsi mie ayam yang dijual di seberang jalan tersebut. Kasus ini menimbulkan kepanikan di antara penduduk desa. Mereka merasa terancam oleh apa yang seharusnya menjadi makanan kegemaran mereka. Dan kondisi ini memunculkan kebutuhan akan investigasi mendalam untuk mengungkap akar permasalahannya. Bu Ninda dikabarkan mengalami kesakitan dan mual-mual setelah mengonsumsi mie ayam yang berada di seberang jalan Desa Mulyorejo. Bu Ninda bergegas untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas. Antrian nomor 12 atas nama Ibu Nindi, silakan masuk ke ruangan dokter. Permisi, Dok. Iya, silakan masuk. Oh iya, silakan duduk. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa ya? Ya, Ibu. Ada keluhan apa ya ibu kemarin? Jadi begini, Dok. Tiba-tiba hari ini nggak tahu kenapa, Dok, perut saya tiba-tiba sakit. Terus tadi pagi saya juga diare 2 kali ke kamar mandi. Tadi juga mual, juga sempat mual juga. Itu kenapa ya? Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu Ninda sudah mengkonsumsi makanan atau minuman apa? Jadi begini, Dok. Saya terakhir makan itu kemarin malam, Dok. Saya mengonsumsi mie ayam yang ada di desa daerah saya, yaitu Desa Mulyorejo, yang terkenal karena harganya yang murah. Dan sepertinya setelah mengonsumsi mie ayam itu, keesokan harinya saya diare terus-menerus, mual, dan disertai muntah, Dok. Mari saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baik, Mbak. Permisi ya Ibu. Silakan. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan kepada Ibu Ninda. Baik Ibu Ninda, setelah saya lakukan pemeriksaan, kondisi Ibu Ninda ini memerlukan perawatan secara intens di puskesmas. Jadi saya menyarankan agar Ibu Ninda melakukan rawat inap di puskesmas kami ya. Baik, saya bersedia, Dok, untuk melakukan rawat inap karena saya juga sudah tidak kuat, Dok. Oh iya, untuk perawatan rawat inap ini nanti akan dibantu oleh perawat ya. Baik, Dok. Permisi, Ibu Ninda. Mari saya antar ke kamar rawat inap. Saya bantu Ibu. Mari Ibu, saya antarkan. Pelan-pelan ya, Ibu. Permisi, Ibu. Ibu istirahat terlebih dahulu. Saya persiapkan dulu infusnya. Iya, baik. Terima kasih. Iya, Ibu. Setelah mengetahui hal tersebut, dokter
selaku Kepala Puskesmas langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan rapat besar bersama ahli gizi, petugas laboratorium, dan petugas kesehatan lingkungan. Baik, selamat pagi. Pagi dokter. Jadi, saya beberapa hari ini banyak menemukan pasien yang datang ke puskesmas dengan keluhan dan sebab yang sama, yaitu setelah mengonsumsi mie ayam. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang harus dilakukan perawatan rawat inap karena kondisinya yang sangat lemas. Dari pihak lab, apakah sudah melakukan pengambilan sampel darah pasien 2 hari belakangan ini? Baik, untuk dari petugas lab sendiri kita sudah mengambil darah dari masing-masing pasien, dokter. Tetapi memang terdapat keanehan di dalam darah-darah pasien pada 2 hari ini karena terdapat bakteri yang sama di dalam darah mereka, dokter. Untuk bakterinya itu ada bakteri Enterobacter genes yang merupakan bakteri yang sangat berbahaya. Bagaimana ahli gizi untuk bakteri tersebut? Jika terdapat bakteri tersebut, berarti kemungkinan pasien ini mengalami keracunan akibat infeksi bakteri pada daging mie ayam tersebut. Karena bakteri ini itu terdapat pada daging mie ayam yang tidak segar lagi. Dan jika penyebab kasus ini ialah mie ayam, maka kemungkinan bakteri tersebut terdapat pada daging mie ayam yang digunakan dan sanitasi yang buruk. Baik, masalah ini merupakan masalah yang sangat serius. Dari pihak Kesling, apakah bersedia menemani ahli gizi dan petugas lab untuk melakukan penelusuran? Baik dokter, saya akan membantu ahli gizi dan juga petugas lab untuk melakukan penelusuran. Untuk penelusuran sendiri kita lakukan mulai besok pagi. Baik, terima kasih atas koordinasinya. Semoga masalah ini segera terselesaikan. Amin, dokter. Keesokan harinya, ahli gizi bersama dengan petugas lab dan petugas kesehatan lingkungan bergegas menuju ke balai desa untuk menemui kepala desa. Ahli gizi pun meminta izin kepada kepala desa untuk mengambil sampel pedagang mie ayam di seluruh desa Mulyorejo pada hari itu juga. Permisi Bu Kades. Oh iya, silakan duduk ibu-ibu. Oh iya, baik, terima kasih Bu Kades. Selamat pagi Bu Kades, perkenalkan saya Intan ahli gizi dari Puskesmas. Saya Ratna, petugas kesehatan lingkungan dari Puskesmas juga. Dan saya petugas laboratorium dari Puskesmas juga, Ibu. Selamat pagi juga ibu-ibu. Waduh, ada apa ya ini? Petugas puskesmas repot-repot mengunjungi balai desa. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu Kades, kedatangan saya dan juga rekan-rekan nakes ini adalah untuk meminta izin melakukan pengambilan sampel kepada seluruh pedagang mie ayam. Hal ini dikarenakan adanya dugaan keracunan makanan yang didiagnosis oleh dokter puskesmas, dan juga hal ini diperkuat oleh hasil analisis lab yang terdapat bakteri patogen dalam darah, sehingga dokter meminta saya dan juga rekan-rekan untuk menyelidiki kasus ini. Loh, keracunan? Sejujurnya saya tidak mendengar informasi kasus ini ya Bu Intan. Jadi saya tidak mengetahui mengenai berita ini. Saya hanya mendengarkan bahwa Puskesmas Mulyorejo ini kedatangan pasien warga dari desa kami. Tapi saya tidak mengetahui adanya kasus ini. Lalu apa yang bisa saya bantu ya Ibu? Baik Bu Kades, jadi apakah kami bisa melakukan pengambilan sampel hari ini ya? Oh, bisa sekali Ibu. Mari saya antar kalau begitu. Petugas Kesling dan petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel ke seluruh penjual mie ayam yang berada di desa Mulyorejo serta memeriksa hygiene sanitasi di desa tersebut. Setelah melakukan pengambilan sampel, pihak puskesmas segera melakukan analisis dari sampel yang telah diambil. Keesokan harinya, semua pihak kesehatan puskesmas, termasuk kepala desa, segera melakukan rapat untuk membahas hasil analisis sampel yang telah diambil. Dan didapatkan bahwa hasil analisis laboratorium terdapat sampel menyatakan adanya Enterobacter aerogenes dari salah satu daging ayam pedagang mie ayam di desa Mulyorejo. Pedagang tersebutlah yang menggunakan ayam tidak segar atau ayam tiren dalam penjualannya, sehingga mengakibatkan warga yang memakan mie ayam tersebut mengalami keracunan.
Setelah didapatkan hasil analisis dari petugas lab puskesmas, ahli gizi pun langsung bergegas menghubungi Kemenak untuk mengajak kolaborasi dalam penanganan masalah keracunan di Desa Mulyorejo. Pihak ahli gizi bergegas menghubungi pihak Kemenak via telepon untuk mengajak kolaborasi dalam penyelesaian masalah. Keesokan harinya, semua pihak baik dari tenaga kesehatan, Kemenak, dan kepala desa melaksanakan rapat bersama untuk menyelesaikan masalah keracunan ini di ruang kepala desa. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Kades. Ya, kita di sini akan melakukan kegiatan rapat yaitu untuk membahas tindak lanjut mengenai kasus keracunan yang ada di desa kami yaitu Desa Mulyorejo. Mari kita mulai saja rapatnya. Baik, perkenalkan Ibu Kades, saya dokter penanggung jawab dari Puskesmas Mulyorejo. Mungkin bisa diawali penyampaian oleh pihak ahli gizi. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Kades, Bu Dokter, serta Bu Dini selaku perwakilan dari pihak Kemenak. Dan baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan bahwa kami dari pihak Puskesmas telah mengidentifikasi adanya masalah kesehatan terkait dengan keracunan makanan yang ada di Desa Mulyorejo ini. Dan saya pribadi juga ingin mengajak Bu Kades serta Bu Dini untuk turut melakukan kolaborasi menangani kasus ini. Ini sungguh berita yang tidak menggembirakan bagi saya, Bu Intan. Mari kita melakukan tindak lanjut saja agar kasus keracunan ini tidak semakin menambah banyak korban. Benar sekali, Bu Kades. Memang permasalahan ini merupakan permasalahan yang besar menurut saya, Ibu. Karena saya perhatikan juga masyarakat itu tidak dapat menjaga pola makan mereka, tidak dapat menjaga pola makan yang higienis, dan kehalalannya pun tidak digubris sama sekali oleh masyarakat. Saya lihat beberapa hari ini dan beberapa bulan ini. Dan saya dari pihak Kemenak insya Allah akan membantu dalam proses penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipilah dan dipilih bagi masyarakat sendiri seperti itu. Baik, Bu Dini, terima kasih atas ketersediaannya. Lalu untuk kegiatan selanjutnya apa yang akan mungkin Bu Intan lakukan ya? Untuk selanjutnya itu saya akan membantu menyusun program-program edukasi gizi terkait dengan pola makan yang sehat dan aman untuk masyarakat agar mereka semua bisa memilih makan yang sehat dan aman untuk diri mereka sendiri. Saya setuju dengan saran dari Ibu ahli gizi dari Puskesmas. Karena dengan edukasi kita bisa memberikan contoh bagi masyarakat seperti itu. Dan saya harap semoga kolaborasi ini dapat menjadi manfaat bagi Desa Mulyorejo ini. Ya, saya juga setuju atas saran dari Bu Intan dan juga Ibu Kemenak Bu Dini ini ya. Lalu mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menyiapkan penyuluhannya? Baik, Bu Kades, terima kasih. Kami akan memerlukan bantuan untuk mengatur waktu dan tempat penyuluhan ini, serta menyebarkan informasi ini kepada seluruh warga dan juga seluruh pedagang mie ayam agar mereka semua bisa hadir dalam penyuluhan ini, Bu Kades. Baik Ibu Intan, saya selaku Kepala Desa akan memberikan informasi dan menyampaikan semua informasinya kepada warga untuk mengikuti penyuluhan ini. Baik, mungkin itu saja dari rapat kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu nakes yang sudah membantu menyelesaikan masalah keracunan di desa kami ini. Baik, Bu Kades, terima kasih. Di hari penyuluhan, semua warga bergegas dan berbondong-bondong menuju ke balai desa untuk mendengarkan penyuluhan yang akan disampaikan oleh ahli gizi dan pihak Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Desa Mulyorejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun kabarnya Bapak-bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, tujuan kami di sini pada hari ini sebelumnya perkenalkan dulu, saya selaku perwakilan dari Kementerian Agama dan rekan saya ahli gizi dari Puskesmas. Jadi pada hari ini kita akan melakukan penyuluhan tentang pembedaan antara makanan yang baik bagi tubuh kita dan yang kurang baik bagi tubuh kita, seperti itu. Dan sudah diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasannya kita sebagai umat Islam itu ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram tentunya. Dan untuk makanan haram sendiri itu ada satu namanya yaitu ayam tirai.
ayam tiren atau ayam yang sudah tidak segar lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, dan itu sudah dilarang di agama kita. Seperti itu. Tentunya dari ibu-ibu sendiri yang biasanya ke pasar sudah tahu ciri-ciri bagaimana ciri-ciri ayam yang segar dan bagaimana yang harus dikonsumsi. Seperti itu ya, Bu Aligi. Benar sekali, Bu Komana. Jadi kita juga harus memilih makanan yang aman untuk kita konsumsi serta mengolahnya dengan cara yang benar agar menyehatkan bagi tubuh kita. Baik, jadi dari penyuluhan ini kami harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memilah dan memilih makanan yang bisa dikonsumsi baik dalam sehari-hari maupun makanan yang tidak bisa dikonsumsi berhari-hari, seperti itu. Semoga apa yang telah saya sampaikan dengan Ibu Ali Gizi bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi masyarakat Desa Mulyorejo ini. Amin. Lalu, Ali Gizi pun menjelaskan juga bagaimana makanan-makanan yang dapat menyehatkan seperti mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, serta lauk nabati dan hewani yang dapat menjaga keseimbangan antara semua jenis makanan. Melalui kerjasama yang kompak dan kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, petugas lab, petugas kesling, serta kepala desa dan Kementerian Agama, membuat Desa Mulyorejo terbebas dari masalah keracunan tersebut. Semoga dari permasalahan ini, masyarakat Mulyorejo bisa lebih bijak dalam memilah dan memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh mereka. Pengambilan